Halo netizen, bertemu lagi bersama saya Dedianti dalam Top 3 News. Top 3 News akan menghadirkan berita-berita update mulai dari dunia politik, hiburan, hingga berita-berita viral yang terjadi belakangan ini dan pastinya menjadi topik perbincangan hangat warganet. Mari kita simak Top 3 selengkapnya. Berita pertama, PPKM turun level, anak usia di bawah 12 tahun bisa masuk mal, Satgas Covid angkat bicara. Pemerintah kembali melonggarkan aturan dalam masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1-4 di Jawa dan Bali. Dalam pelonggaran itu, pemerintah membolehkan anak 12 tahun ke bawah boleh masuk mal. Ada beberapa persyaratan yang dipenuhi pengunjung mal yang berusia di bawah 12 tahun. Yaitu anak harus didampingi oleh orang dewasa yang sudah melakukan vaksinasi minimal dosis pertama. Ketentuan ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 43 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, level 3, level 2 coronavirus 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Namun meskipun begitu, orang tua yang membawa anak di bawah 12 tahun harus tetap mengawasi dan bertanggung jawab penuh terkait protokol kesehatan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta orang tua untuk bijak merespon kebijakan pemerintah yang mengizinkan anak usia 12 tahun masuk ke pusat perbelanjaan atau mal. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, alangkah lebih baik jika anak tetap di rumah saja karena potensi penularan virus di tempat publik masih ada dan anak di bawah 12 tahun belum divaksinasi. Meskipun anak usia di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan masuk, saya imbau jika tidak terlalu mendesak, maka anak lebih baik tetap tinggal di rumah saja, kata Wiku. Sementara Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengungkapkan, pusat perbelanjaan atau mal sebenarnya belum sepenuhnya aman untuk anak di bawah 12 tahun di masa pandemi COVID-19. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Dr. Aman Pulungan mengatakan, kebijakan ini hanya diinginkan oleh pelaku bisnis pusat perbelanjaan atau mal. Penduduk usia kurang dari 12 tahun diperbolehkan memasuki kawasan pusat perbelanjaan atau mal atau pusat perdagangan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya dengan syarat di bawah pendampingan orang tua. Dalam pelonggaran ini, orang tua harus tetap bijak dalam melihat kondisi. Terlebih, anak belum melakukan vaksinasi, jadi tetap waspada ya. Ya, berita selanjutnya, malam horor di rutan Bareskrim, kronologi penganiayaan Muhammad Kece oleh Irjen Napoleon. Tersangka penistaan agama Muhammad Kece dianiaya rekan satu selnya, Irjen Napoleon di rutan Bareskrim Polri. Peristiwa yang membuat gempar ini sudah ditangani pihak kepolisian, usai Muhammad Kece melaporkan kejadian penganiayaan tersebut. Kronologi awal penganiayaan yang dialami Muhammad Kece salah satunya peristiwa terjadi pada tengah malam pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rianjadi saat dihubungi via pesan instan WhatsApp. Andi mengungkapkan bahwa penganiayaan dilakukan usai Muhammad Kece dilumuri kotoran manusia oleh Irjen Pol Napoleon. Perlakuan itu juga dibantu 3 tahanan rutan lainnya. Pemeriksaan masih berlangsung, tapi secara umum diawali masuknya NB bersama 3 napi lainnya ke dalam kamar sel MK pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, ungkap Brigjen Andi dikutip dari Antara. Lebih lanjut, Andi mengatakan pada malam kejadian satu orang saksi tahanan lainnya disuruh mengambil plastik putih ke kamar Napoleon Bonaparte yang diketahui berisi tinja atau kotoran manusia. Oleh NB, kemudian korban dilumuri dengan tinja pada wajah dan bagian badannya. Setelah itu berlanjut pemukulan penganiayaan terhadap korban MK, ujar Andi. Hasil pemeriksaan CCTV dibuktikan dengan perbuatan penganiayaan itu berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Dari bukti CCTV tercatat pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, NB dan 3 napi lainnya meninggalkan kamar sel korban, kata Andi. Saat ditanyakan bagaimana Napoleon dan 3 tahanan lainnya bisa masuk ke kamar sel Muhammad Kece, gembok kamar sel yang ditempati oleh Kece ditukar dengan gembok milik tahanan lainnya berinisial H alias C. Pertukaran gembok ini dilakukan atas perintah Napoleon. Gembok standar untuk kamar sel korban lalu diganti dengan gembok milik Ketua RT atas permintaan NB, makanya mereka bisa mengakses. Sebanyak 7 orang saksi diperiksa, ketujuhnya terdiri atas 4 petugas rutan Bareskrim Polri dan 3 tahanan. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pemeriksaan para saksi untuk mengetahui kronologi penganiayaan tersebut.
Argo Yuwono menjelaskan Napoleon masih ditahan di rutan Barreskrim Polri karena perkara kasus suap dan penghapusan red notice Joko Chandra. Kan masih belum inkrah, masih ada kasasi, kata Argo. Selain itu, karena perkara yang menjerat Napoleon belum inkrah, maka yang bersangkutan belum dinonaktifkan sebagai anggota Polri. Proses penganiayaan Muhammad Kece terjadi kurang lebih selama 1 jam. Dan kasus ini pun telah dilaporkan Muhammad Kece kepada Barreskrim Polri. Untuk diketahui, Irjen Napoleon merupakan terdakwa kasus suap. Boyband kebanggaan Korea Selatan BTS hadir dan melakukan pidato di sidang umum PBB. Berikut ini momen-momennya. Boyband BTS kembali membuat ARMY atau fans BTS bangga dengan pencapaiannya saat menjadi wakil Korea Selatan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-76. Sebelum ini BTS juga pernah diutus oleh Presiden Moon Jae-in untuk menghadiri sidang umum PBB ke-73 yang diadakan pada 2018 lalu. BTS menjadi wakil Korea Selatan karena banyak prestasi yang diberikan BTS untuk Korea Selatan. Selain sebagai grup dengan fandom terbesar, grup idola dengan leader RM ini berhasil menarik lebih dari 800.000 wisatawan untuk datang ke Korea Selatan hingga menyumbang lebih dari 36 miliar USD untuk Korea Selatan setiap tahunnya dari sektor pariwisata dan merchandise. Dalam sidang Majelis Umum PBB ke-76 yang diadakan di New York, BTS hadir dengan mengenakan setelan formal berwarna hitam. BTS juga menyumbangkan pidato hingga tampil dengan lagu terbaru mereka. Penasaran yuk kepoin momen BTS sidang umum PBB berikut. Ya, sepak terjang BTS mampu memberikan semangat dan juga pesan bermakna untuk jutaan orang di luar sana. Kekinian, paspor BTS juga diubah menjadi diplomat untuk memudahkan BTS melakukan perjalanan ke luar negeri. Netizen, itu dia sejumlah berita-berita yang hadir dalam Top 3 News kali ini. Mulai dari peraturan anak 12 tahun boleh masuk mal hingga penganiayaan Muhammad Kece oleh Irjen Napoleon dan juga kehadiran BTS dalam sidang umum PBB. Untuk netizen yang ingin berpendapat atas berita-berita tadi, langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar bawah sini. Sampai jumpa lagi dalam Top 3 News selanjutnya.